Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kairani dengan nomor NPM 19082600005. Saya mahasiswa dari FK UNSU. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Apa itu malaria? Malaria itu penyakit infeksi yang menular yang dapat menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles butina. Nah, hampir sama dengan gejala demam berdarah. Namun malaria umumnya ditandai dengan demam dan menggigil selama beberapa hari. Lalu penularan malaria ini pun terjadi ketika nyamuk Anopheles butina yang terinfeksi Plasmodium yang menggigit manusia. Plasmodium tersebut akan dilepaskan ke dalam aliran darah yang menyebabkan parasit berkembang di dalam hati, kemudian menyerang sel darah merah dan menimbulkan munculnya gejala klinis. Apabila tidak segera mendapat penanganan, malaria dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia dan hipoglikemi atau gula darah rendah. Pada kondisi lebih yang serius, malaria bisa berkembang menjadi malaria serebral, pemicu penyumbatan pembuluh darah otak dan perdarahan di area otaknya. Lalu ada etiologi atau penyebab malaria. Nah, malaria ini disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang terbawa nyamuk Anopheles butina. Malaria tidak dapat menular lewat kontak langsung dari satu orang ke orang lain, melainkan melalui gigitan nyamuk. Akan tetapi penyakit ini juga dapat menyebar dengan cara seperti penularan dari ibu kepada bayi saat melahirkan atau malaria kongenital dan transfusi darah, dan juga penggunaan jarum suntik bersama. Malaria disebabkan oleh infeksi parasit. Terdapat ada beberapa jenis spesies parasit yang bisa menyebabkan malaria pada manusia, yaitu yang pertama Plasmodium vivax atau malaria tertiana, yang kedua ada Plasmodium malariae atau malaria quartana, yang ketiga ada Plasmodium oval atau malaria ovale, keempat ada Plasmodium falciparum atau malaria tropica. Plasmodium vivax atau malaria itu gejala yang timbul sedikit ringan dan muncul berselang setiap 3 hari. Jenis parasit dapat bertahan di dalam hati selama 3 tahun sehingga sangat berpotensi untuk kambuh kembali. Lalu ada Plasmodium malariae di mana gejala yang timbul berselang setiap 4 hari. Selanjutnya Plasmodium oval di mana gejala yang timbul sama dengan malaria quartana. Jenis parasitnya ditemukan di Afrika dan Pasifik Barat. Lalu yang terakhir itu ada Plasmodium falciparum atau malaria tropica, di mana gejala yang timbul berselang 48 jam sekali. Parasit ini dapat menyebabkan malaria serebral yang fatal sehingga menduduki urutan pertama penyebab kematian terbanyak akibat malaria. Selanjutnya faktor risiko malaria. Faktor risiko malaria ini mencakup berbagai hal yang meningkat kemungkinan seseorang terinfeksi penyakit. Beberapa faktor risiko itu meliputi dari wilayah endemik yang tinggal atau bepergian ke daerah dengan tingkat penularan malaria yang tinggi seperti Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, Amerika Selatan atau daerah tropis lainnya. Yang kedua, karena paparan nyamuk Anophelesnya. Gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium yaitu penyebab utama malaria. Faktor yang meningkatkan paparan tersebut seperti tidak menggunakan kelambu saat tidur, tidak memakai obat nyamuk atau pelindungan tubuh, lalu ada aktivitas di luar ruangan pada malam hari. Yang ketiga itu kondisi lingkungan, di mana iklim tropis atau subtropis yang hangat dan lembab mendukung perkembangan nyamuk dan adanya genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi dari akses terbatas ke fasilitas kesehatan, terus kurangnya edukasi tentang pencegahan malaria, lalu ada kemiskinan yang membatasi kemampuan untuk membeli alat pencegah seperti kelambu. Yang kelima itu sistem imun yang lemah, di mana anak-anak di bawah usia 5 tahun dan wanita hamil yang memiliki resiko lebih tinggi terkena malaria yang berat, dan orang dengan sistem imun yang terganggu seperti penderita HIV/AIDS. Lalu yang keenam ada kekebalan yang rendah, di mana pendatang baru di daerah endemik malaria seperti wisatawan atau pekerja migran
lebih rentan terkena malaria karena belum memiliki kekebalan alami terhadap parasit Plasmodiumnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, resistensi obat atau nyamuk, di mana parasit malaria yang resistennya terhadap obat anti malaria. Lalu yang kedua, nyamuk yang resisten terhadap insektisida membuat pengendalian lebih sulit. Nah, pencegahan dengan kelambu berinsektisida, obat profilaksis, dan eliminasi habitat nyamuk sangat penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Ini ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala malaria biasanya muncul dalam 10-15 hari setelah digigit nyamuk yang terinfeksi. Namun ada beberapa kasus gejala bisa muncul lebih lama, tergantung pada jenis parasit malarianya. Nah, tanda dan gejalanya ini bisa kita lihat dari gejala utamanya bisa terjadi demam, menggigil, berkeringat, dan sakit kepala. Sedangkan gejala yang lainnya tuh bisa kelelahan, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, diare, dan nyeri perut. Sedangkan gejala malaria yang berat yang sering disebabkan oleh Plasmodium falciparum itu seperti gangguan pernapasan atau nafas lebih cepat atau sesak, kejang-kejang akibat demam tinggi, penurunan kesadaran hingga koma. Lalu ada anemia berat mengakibatkan penghancuran sel darah merahnya. Lalu penyakit kuning atau kulit atau mata menguning akibat gangguan hati, gagal ginjal atau produksi urin yang berkurang drastis. Nah, jika gejala ini muncul, lalu segera cari pertolongan medis untuk mencegah komplikasi yang lebih serius lagi. Selanjutnya, cara mendiagnosis. Nah, cara mendiagnosis pertama kita bisa meminta anamnesis, yaitu data diri pasien dan pemeriksaan fisik. Anamnesis itu kita tanya riwayat perjalanan, menanyakan apakah pasien pernah bepergian ke daerah endemik malaria sebulan belakangan ini. Terus gejala khasnya itu seperti mengidentifikasi gejala yang seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan lemas. Lalu pemeriksaan fisiknya itu kita lakukan pemeriksaan fisik, dijumpai pembesaran limfa, hati, ataupun tanda-tanda anemia lainnya. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang kita lakukan pemeriksaan laboratoriumnya seperti mikroskopis atau gold standarnya. Gold standardnya itu bisa dari sediaan darah dengan metode blood smear atau hapusan darah, di mana sediaan darah yang tebal untuk mendeteksi keberadaan parasit malarianya. Sedangkan sediaan darah yang tipis untuk menentukan spesies parasit apakah Plasmodium falciparum, Vivax, ovale, atau malariae. Lalu kita lakukan pemeriksaan rapid diagnostik tes atau RDT, di mana tes cepat menggunakan alat berbasis antigen untuk mendeteksi protein parasit malaria. Cocok untuk daerah yang tidak memiliki fasilitas mikroskop. Lalu ada yang ketiga itu polimerase chain reaction atau PCR, di mana tes molekuler untuk mendeteksi DNA parasitnya sangat sensitif dan dapat membedakan spesies parasitnya. Biasanya digunakan untuk penelitian atau kasus yang didiagnosis. Lalu yang terakhir itu ada tes serologi. Tes serologi ini mendeteksi antibodi terhadap parasit malaria yang tidak digunakan untuk didiagnosis akut karena hanya menunjukkan infeksi masa lalu. Lalu bisa juga kita minta tes darah lengkap, di mana untuk melihat tanda anemia atau trombositopenianya itu menurun atau tidak. Lalu pemeriksaan fungsi hati dan ginjal untuk melihat komplikasinya. Pembahasan terakhir itu ada tata laksana. Tata laksananya bertujuan untuk membunuh parasit, untuk mencegah komplikasi dan memutuskan rantai penularan. Pengobatannya itu tergantung pada jenis parasit Plasmodium, tingkat keparahan, dan kondisi pasien, misalnya kehamilan. Nah, kalau misalnya malaria yang tidak berat,
dan malaria yang mengakibatkan Plasmodium falciparum, dapat kita beri pengobatan lini pertama yaitu artemisinin based combination terapi atau ACT seperti artemether, lumenfantrine, dengan dosis 20 mg atau 120 mg per tabletnya. Lalu yang kedua itu ada dihydroartemisin, di mana artemisin piperacin atau DHP yang memiliki dosis 40 mg dihydroartemisin atau bisa 320 mg piperacin per tablet untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak tergantung berat badannya. Jika misalnya berat badannya 5-15 kg, kita kasih 1 tablet diminum sekali sehari selama 3 hari. Yang kedua itu bisa dari Plasmodium vivax, ovale atau malaria. Itu kita bisa kasih chloroquine, di mana dosisnya itu 25 mg per kilogram selama 3 hari. Lalu selanjutnya Primaquine, di mana dosisnya itu 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram per hari selama 14 hari. Kalau dewasa kita memakai 15 mg per hari selama 14 hari atau 2 minggu. Lalu pada malaria berat kita kasih artesunat intravena dengan dosis 2,4 mg kilogram diberi pada jam 0, 12, dan 24, kemudian setiap 24 jam hingga pasien mampu minum obat oral. Lalu ada obat quinine dihidroklorid intravena juga dengan dosis 20 mg per kilogram sebagai dosis awal. Kita berinya di infus perlahan selama 4 jam dan dilanjutkan 10 mg per kilogram setiap 8 jam hingga pasien membaik. Lalu tata laksana suportifnya dapat kita kasih antipiretik seperti paracetamol 10-15 mg per kilogram setiap 6-8 jam. Lalu bisa kita lakukan transfusi darah jika terjadi anemia berat atau Hb-nya kurang dari 5 gram per dl. Cairan intravena ini untuk menjaga hemodinamiknya. Nah, kalau misalnya malaria pada kehamilan ini, malaria yang tidak berat itu bisa kita kasih di trimester 1 quinine dan clindamycin, di mana quinine itu 10 mg setiap per 8 jam atau selama seminggu atau 7 hari, sedangkan clindamycinnya 10 mg per kilogram setiap 12 jam atau selama 7 hari juga atau seminggu. Trimester kedua dan ketiga kita kasih ACT aja seperti artemether, lumenfantrine. Sedangkan lalu pada malaria berat dapat kita berikan artesunat intravena seperti pada pasien yang tidak hamil. Baik, referensinya bisa dilihat di bagian bawah tengah di bawah judul malaria. Referensinya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan di mind map saya ini. Apabila ada salah kata atau ucapan dan dalam penulisan, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.